Pak Jokowi berarti udah merestui ya? Insya Allah. Dapat tiket gubernur Sumut dong bang. Ini ada yang pro nih, tenang. Saya yakin Pak Anies jadi Presiden RI yang ke 2024. Oh, ini sarkas ternyata. Kemarin ketika kami membahas terhadap perkembangan di Mahkamah Konstitusi, sebenarnya saya sampaikan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, ketika ada permintaan dan kemudian atas keputusan mahkamah sesuai dengan kewenangan dari mahkamah, bukan karena usulan dari tim hukum 01 maupun 03 akan menghadirkan para menteri. Kemudian Pak Oto Hasibuan menyatakan ya kalau gitu Ibu Mega juga akan diperlukan sebagai saksi. Ketika itu saya sampaikan kepada Ibu Mega, beliau tertawa dan kemudian ya mengatakan, loh kalau saya dipanggil sebagai saksi di MK, saya akan dengan sangat senang hati untuk menanggapi itu. Itu dia komentar dari Hasto Kristianto, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mengatakan kalau misalkan MK butuh nih Megawati Soekarno Putri untuk hadir di sidang sengketa Pilpres kali ini, siap-siap aja kok. Ini sebenarnya bukan cuman seloroh atau mungkin kalimat dari Oto Hasibuan yang ibaratnya itu Bang Oto Hasibuan ini mencoba untuk ngimbangin permintaan dari gugatan atau mungkin kuasa hukum 01 dan 03 yang minta dihadirkan tuh macam-macam gitu. Seperti kemarin minta dihadirkan presiden. Yang akhirnya yang cuma datang 4 menteri ya yang mewakili presiden gitu. Ada menteri PMK, Pak Muhadjir, ada menteri keuangan dan menteri perekonomian, juga menteri sosial gitu. Boleh. Nah, kemudian ini juga Pak Oto Hasibuan ini sebenarnya juga mewakili netizen juga nih. Wah, ini permintaan dari 01 03 ini macam-macam yang harus dihadirkan gitu. Nah, akhirnya karena perkembangan netizen juga mengomentari soal ini, Hasto juga jawab, bukan cuman kalian. Kalaupun partai saya nih yang diminta untuk menghadirkan orang paling penting di partai saya, siap juga kok gitu Bu Mega. Bener ya, hadir ya. Ya kalau misal diminta ya hadirlah ya. Yang minta kan Mahkamah Konstitusi. Masa ya mangkir, kan nggak boleh atau nggak banget gitu. Halo, selamat datang di channel Yuda Media HD bersama saya Abdul. Seperti biasa di segmen React Politik kita akan ngebahas apa saja yang terjadi di dunia politik dalam negeri beberapa waktu belakangan ini. Biar seru aja sambil nemenin ngopi kalian atau mungkin kongko juga nyari bahan obrolan. Bahas apa ya? Bahas politik aja. Kita kasih bahan yang banyak di segmen Rek Politik ini. Jadi pastikan kalau belum subscribe, di-subscribe dulu biar nggak kehabisan bahan bahas politik. Dan juga bisa di-share di grup-grup yang kalian punya lah. Biar kita bisa tambah followernya juga. Tidak ada yang berebut sekarang. Jadi MD3 tidak berubah, belum ada perebutan apa-apa. Kita tidak mengincar jabatan. Kita mengikuti MD3 dan bagi Partai Golkar yang penting menuju pilkada nanti tentu bagaimana kita bekerja untuk masyarakat. Ada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang buka suara tentang isu yang lagi happening juga tentang perebutan kursi DPR. Kata Airlangga sih enggak. DPR dan juga dia sebagai ketumnya enggak berkeinginan untuk rebutan kursi DPR untuk sekarang. Jadi dia pengen bersaing secara fair aja dan dia menghormati tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 ya, tentang MPR, DPR, DPD dan juga DPRD. Oke, karena di pilkada kali ini akan ada yang menarik ya, akan ada transfer pemain. Iya, tentu saja seperti transfer pemain yang satu ini. Tadi katanya Pak Erlangga semua yang datang di atas itu kader Mas. Berarti udah jadi kader apa gimana? Insya Allah. Dapat tiket gubernur Sumut dong bang. Apanya? Kan untuk semuanya tadi ke di sini. Yang dari Sumut saya rasakan yang untuk Cagup dari Sumut kan nggak cuma saya sendiri. Berapa orang bang? Yang dari Golkar? Yang dari Golkar yang saya lihat ada 2 ya, Bang Jack sama saya yang diundang. Itu udah kemungkinan disatukan atau akan dipilih lagi bang? Kita ikutin ini aja dulu, ikutin arahan yang pasti tadi disampaikan Pak Ketua Umum Golkar, Pak Erlangga,
kiat-kiatnya apa yang perlu disiapkan itu dulu yang kita prepare hari ini dulu. Nah, berarti udah tinggal nunggu kartu. KTA-nya udah ada belum bang? Insya Allah. Udah ada bang? Belum? Ada nih bang. Sejauh ini belum. Kakak kan berjaket kuning nih bentar lagi bang. Batiknya dulu hari ini. Gimana? Bang, kalau misalnya Pak Jokowi ya setelah itu. kalau misalnya nanti di semua PDI juga dukung abang Ibu gimana bang? sehat-sehat ya. Iya, nanti saya ikutin dulu ya. Bang, kalau nanti di semua juga akan dukung abang tuh gimana bang? Alhamdulillah. Bang, tapi respon Pak Jokowi gimana bang? Juga nggak bang? Bang Kahiyang mau ikut pilkada juga nggak bang? Nanti saya tanya ya. Bang, respon Pak Jokowi gimana bang? Respon Pak Jokowi ketika abang masuk Golkar gimana bang? Ya pasti bagi orang tua pasti mendukung ya. Mendukung. Berarti udah direstui ya bang ya? Saya ketua Golkar Solo, sering ketemu sama Bang di sana. Selamat ya Bang. Terima kasih Kak. Terima kasih. Mas, berarti udah direstui ya mas ya? Bang Bobi, Pak Jokowi berarti udah merestui ya? Merestui apa ini? Masuk Golkar. Bang. Ya pasti mendoakan saya rasa. Masuk Golkar juga merestui berarti? Ya pasti mendoakan mana yang terbaik lah. Nah ini nih transfer pemain terbaru yang panas nih ya. Karena di Pilpres kali ini Bobi Nasution yang waktu itu memang kader dari PDIP yang sampai sekarang yang mengusung jadi wali kota Medan itu juga salah satunya PDIP ya. Itu menghadiri acara pengarahan untuk bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di markas DPP Partai Golkar Jakarta Barat pada Sabtu kemarin tanggal 6. Ini agak lucu pertanyaan tadi dari wartawan, KTA-nya udah dapat bang? Belum nih, KTA warna kuning belum dapat, tapi minimal batik warna kuning dulu ya. Bisa aja, bisa. Karena ini juga ya, kemarin pas Pilpres Bobi Nasution ini secara terang-terangan mendukung paslon 02 yang berbeda sekali berseberangan dengan partai yang mengusung dia saat jadi wali kota Medan, yaitu PDIP yang punya calon sendiri tentu saja, ada Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Nah itu sempat ramai juga sampai diminta untuk mengembalikan KTA ya, KTA-nya mungkin sudah dibalikin dan sekarang mau daftar KTA warna kuning begitu, boleh. Nah ini juga langsung direspon juga sama Sekjen PDIP Hasto, dan kata Hasto sih ya emang begitu gitu, kita nggak akan mengusung Bobi Nasution di pilkada kali ini, dan bahkan PDIP kata Hasto sudah punya calon sendiri dan itu bukan Bobi. Tidak diusung PDIP di pilkada Sumut ya kan, dan PDIP akan mengusung satu nama yaitu Edi Rahmayadi. Begitu teman-teman, ternyata ya sudah terjadi transfer pemain walaupun belum diumumkan secara resmi, tapi sudah ikut pengarahan gitu. Ya nggak apa-apa, ini welcome party lah ya buat Bobi Nasution ke kubu warna kuning. Kan barusan lewat ya di FYP aku, postingannya kayak gini. Dear Anies Baswedan, andai kemenanganmu kali ini digarong orang, Anies tahun 2029 masih 60 tahun, tahun 2034 masih 65 tahun, tahun 2039 masih 70 tahun. Masih banyak kesempatan buat kami punya presiden sekeren dirimu. Nggak ada yang aneh sih, biasa aja dengan postingan ini. Yang bikin lucu komentarnya terus nih. Meskipun lawannya pohon jambu, saya pasti pilih pohon jambu daripada Anies. Nyalon 5 kali lagi, insya Allah saya akan coblos lawannya Anies. Semoga diberi kesehatan. Kami pastikan akan kami kalahkan si Aman kalau maju lagi. Aduh. Di tahun itu dipastikan saya akan coblos lawannya. Lawannya kota kosong, aku pilih kota kosong. Kalau kalian gimana? Kalau kalian gimana nih? Ini kelakar netizen ya, lawakan netizen aja gitu. Kata Wahyuni 377 yang ngomentarin video ini juga, Abah vs Jan Etes, aku pilih Jan Etes. Ya, masih di bawah umur bang, belum begitu caranya, nggak apple to apple, itu apple to buah duku, kecil Jan Etes soalnya.
Trea, kalau cuman dia, maksudnya Anies ya, kalau cuman dia calon satu-satunya, aku pilih golput. Wah, itu nggak milih. Aku pilih golput. Kemudian boneka Tuhan. Keren namanya. Ini ada yang pro nih, tenang. Saya yakin Pak Anies jadi Presiden RI yang ke 2024. Ini sarkas ternyata. Jangan salah baca ya. Bukan Presiden tahun 2024 di Pilpres 2024. Tenang. Saya yakin Pak Anies jadi Presiden RI yang ke 2024. Banyak banget Bang. Ditanya dubes Jepang, jawaban lengkap Prabowo buat merinding. My name is Kanasugi Kenji, Ambassador of Japan. Thank you very much, Mr. Prabowo, for your very concise opening statement. My question is economic diplomacy. People say that the global free trade is in danger, and free trade has supported global growth for half a century or more. Of course, strategic rivalries between the United States and China is one thing, but at the same time, on the Indonesian front, Indonesia's export restrictions on raw materials such as nickel has been a contentious issue in the WTO for quite some time, and also Indonesia's import restrictions and sometimes excessive local content requirement is getting a hindrance to trade and investment between Indonesia and its trading partners. So once elected, how are you going to resuscitate global free trade, and also how you address Indonesia's trade and investment policy? Thank you very much. Thank you, Your Excellency. Yes, in principle, we need to maintain free trade in principle. But there's another principle that's very important for us, and that's the principle of equal playing field, the principle of fairness. So, regarding raw materials, we feel that it's our right, the right of our people, to want to be as advanced as you, as Japan. We want to be an industrial country. We want to produce sophisticated goods. We are open for trade, but we feel that, we want our people also not to have always minimum wage. A lot of our people live on less than $2 a day. Some maybe less than $1 a day. A lot of our people cannot get jobs. Many of our children are malnourished. We have stunting. A 10-year-old boy, the physical height, the physical size is that of a 4-year-old. This cannot be. So we have to be producing industrial goods. This is our right. And so we are forced to want to process our natural resources in Indonesia. And we welcome foreign investment. We welcome all countries, all companies, if they want to come, but we want the factories in Indonesia.
our boys and girls need jobs. What's the alternative? Your Excellency. So, yes, free trade, but we need a fair playing field. We need equal opportunity, and we need jobs. Nah, itu dia. Ini mungkin di salah satu acara kenegaraan mungkin ya. Prabowo ditanya sama Dubes Jepang terkait pembatasan ekspor yang dilakukan oleh negara kita karena sejak beberapa saat lalu ini sudah ada pembatasan raw material. Jadi material-material mentah itu dibatasi atau mungkin dilarang diekspor sama kebijakan negara gitu. Salah satunya adalah timah, kemudian juga ada boksit gitu kan, dan yang terbaru saya baca informasinya sih sampai ke rumput laut itu dilarang untuk diekspor dengan cara gitu aja atau raw material atau material mentah. Jadi pemerintah kita itu pengen nggak cuman jual bahan mentah, kemudian ketika negara lain mengolah bahan mentah dari kita itu jadi bahan jadi, kita yang justru malah beli dengan harga berkali-kali lipat karena udah jadi bahan jadi gitu. Pemerintah kita juga pengen bahan mentah itu bisa diolah juga atau minimal produsennya itu bikin pabrik di negara kita supaya ada manfaat-manfaat baik selain kita itu juga ngejual bahannya gitu. Salah satu manfaatnya adalah kalimat terakhir dari Pak Prabowo, we need jobs gitu kan. Dengan adanya material-material yang dijual ini bukan cuman soal tradingnya, cuman juga punya kemanfaatan yang lebih luas untuk bangsa Indonesia itu sendiri. Karena memang pengangguran di negara kita kan masih tinggi juga tuh. Kemarin kita baca juga ada beberapa juta pengangguran Indonesia. Nah ini mungkin sekali dayung dua pulau terlampaui. Selain juga komoditi-komoditi ini bisa terjual, masyarakat juga mendapatkan manfaat tambahan yaitu adanya terbukanya peluang pekerjaan gitu ketika produsennya itu mendirikan pabrik di Indonesia. Sangat bijaksana ya. Juga beberapa komentar positif ya di video kali ini. Don't mind. Prabowo menjawab dengan visi dan optimisme. Anies menjawab dengan akademisi dan solusi. Ganjar menjawab dengan Kaisar Anda ramah sekali. Ini pasti keinget soal ini ya. Kaisar Bapak ramah sekali. Wah, iya. Boleh. Next ada juga kosong. Ayolah saudara-saudaraku, kita kasih kesempatan ke Bapak yang tulus ini. Kita butuh pemimpin seperti Pak Prabowo. Ini aspirasi ya. Kemudian Siti juga berkomentar, ya Allah Pak, cuman mikirin pengen orang-orang punya kerjaan yang layak. Maksudnya cuman mau memikirkan orang lain untuk punya pekerjaan yang layak. Dan juga anak-anak tidak kurang gizi. Bapak ini juga pengen kita kayak Jepang, jadi negara maju. Semoga panjang umur, amin. Gitu. Kemudian ini netizen juga komentar, menurut saya Pak Prabowo emang cocoknya diskusi internasional begini dibandingkan ngelihat kualitasnya pas sama Mbak Nana kemarin. Yang mana ya? Saya belum lihat yang itu. Maksudnya mungkin Prabowo ini kan lama tinggal di luar negeri ya. Mulai dari kecil sampai akhirnya dia besar kembali ke Indonesia untuk masuk ke Akmil. Jadi memang bahasa Inggrisnya jago dia ya kan. Oke, segitu dulu kabar-kabar politik yang kita bahas di video kali ini. Pastikan kalian subscribe sekali lagi karena kita akan ngebahas banyak sekali berita-berita politik yang menarik untuk kita bahas di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan share. Oke, saya Abdul, salam.